Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya mahasiswa Stikes Pantiwaluya. Terima kasih kepada masyarakat calon pranikah di Desa Kalipare. Perkenalkan, nama saya Dea Anistia dan teman-teman saya. Kenalkan, saya Dewi Sumanda. Perkenalkan, saya Rita Rosana. Dan saya yang terakhir, Widya Andari. Di sini kelompok kami akan menjelaskan alat kontrasepsi bagi calon pranikah. Alat kontrasepsi ini memiliki dua kalimat, yaitu kontra dan konsepsi. Kontra yaitu mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang mengakibatkan adanya kehamilan. Jadi, kontrasepsi ini untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jenis-jenisnya kontrasepsi ini ada 4. Yang pertama, kontrasepsi sederhana, kontrasepsi hormonal, kontrasepsi non-hormonal, dan kontrasepsi mantap. Kontrasepsi sederhana ini ada 4. Yang pertama, metode kalender. Yang kedua, suhu basal tubuh. Yang ketiga, lendir serviks. Yang keempat, senggama terputus. Metode kalender ini untuk menghindari sebuah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan 7 hari sebelum dan 4 hari sesudah ovulasi. Yang kedua yaitu suhu basal tubuh. Jadi, apabila suhu tubuh meningkat, ini bisa mengakibatkan kesuburan. Kemudian, lendir serviks. Lendir serviks ini mengenali masa tubuh seorang wanita. Kemudian kondom. Kondom ini untuk mencegah terjadinya kontrasepsi pada laki-laki. Kemudian kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ini yang pertama pil. Jadi, pil ini bisa digunakan 1 tablet 1 hari itu minumnya 1 kali. Kemudian mini pil. Ini sama seperti pil, tetapi pil ini tunggal. Ini ada 2 jenisnya, yaitu KB suntik 1 bulan sekali itu suntik, kemudian 3 bulan sekali itu suntik. Kemudian ada kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral ini dapat mengatur sirkulasi haid. Kemudian kontrasepsi suntik ini jadi apabila sudah melahirkan, itu sudah mempunyai anak itu tidak mengganggu dalam produksi ASI. Kemudian ada kontrasepsi implan. Selanjutnya kontrasepsi non-hormonal. Saya serahkan kepada Rita Rosana. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi non-hormonal. Itu ada IUD atau spiral, alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Cara kerjanya adalah meninggikan getaran saluran telur sehingga pada waktu blastocysta sampai ke rahim, endometrium belum siap untuk menerima nidasi hasil konsep yang menimbulkan reaksi jaringan sehingga terjadi serbukan sel darah putih atau leukosit yang melarutkan blastocysta
lilitan logam yang menyebabkan reaksi antifertilitas. Untuk keuntungannya sendiri ketika kita menggunakan IUD atau spiral ini, yang pertama, tidak ada efek samping hormonal seperti halnya pada alat kontrasepsi hormonal. Yang kedua, tidak akan mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Yang ketiga, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus dengan catatan tidak terjadi infeksi. Yang keempat, dapat digunakan hingga masa menopause, 1 tahun atau lebih setelah masa haid terakhir. Nah, jadi untuk kerugiannya sendiri yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, terjadi perubahan siklus haid. Yang kedua, bisa merasakan pembengkakan di pinggul. Yang ketiga, ada pemasangannya membutuhkan prosedur medis. Yang keempat, bisa keluar dari rahim tanpa diketahui. Sehingga wanita yang memakai IUD atau spiral ini harus rutin periksa ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan seperti itu. Nah, yang kelima, bisa merasakan nyeri setelah 3-5 hari pertama pemasangan. Yang terakhir ada saat haid itu darah yang keluar cukup banyak sehingga bisa menyebabkan kurangnya perdarahan. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi mantap yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Sunandarwati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini ada 2, yaitu tubektomi dan vasektomi. Untuk tubektomi ini kontrasepsi mantap pada wanita, yaitu tindakan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Perjalanan sel telur terhambat karena saluran sel telur tertutup. Untuk vasektomi, ini kontrasepsi mantap pada pria, yaitu tindakan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Saluran benih tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan sperma. Nah, tubektomi dan vasektomi ini memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, tubektomi ini keuntungannya sangat efektif dan permanen. Yang kedua, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Yang ketiga, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Yang keempat, tidak mempengaruhi proses menyusui. Yang kelima, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Yang keenam, tidak mengganggu hubungan seksual. Untuk kerugiannya, yang pertama, rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan. Yang kedua, ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan. Untuk vasektomi, keuntungannya, yang pertama, sangat efektif dan permanen. Yang kedua, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Yang ketiga, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Yang keempat, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kelima, tindakan bedah yang aman dan sederhana. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama, tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak. Yang kedua, harus ada tindakan pembedahan minor. Lalu selanjutnya ada klimakterium yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya Andari. Saya persilakan. Baik, Dewi, terima kasih waktunya yang akan diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang klimakterium. Nah, jadi setelah lahir, kehidupan seorang wanita dapat dibagi ke dalam beberapa masa, yaitu masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa reproduksi, masa klimakterium, dan masa senium. Jadi di sini saya akan menjelaskan klimakterium. Apa itu klimakterium? Klimakterium merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Klimakterium bukan suatu keadaan patologik, melainkan suatu masa peralihan yang normal. Lalu selanjutnya yaitu tahap klimakterium. Jadi tahap klimakterium ini terbagi menjadi 3. Yang pertama senium. Senium yaitu sesudah menopause, ketika telah tercapai keseimbangan baru dalam kehidupan wanita sehingga tidak ada lagi gangguan psikis.
Yang kedua yaitu menopause. Menopause ini tidak terjadi menstruasi secara berturut-turut minimal 1 tahun. Biasanya terjadi pada usia 50-60 tahun. Yang ketiga yaitu premenopause. Premenopause ini yaitu siklus hidup tidak teratur dalam kurun waktu tertentu. Pada wanita, usia reproduktif biasanya terjadi 3-5 tahun sebelum menopause. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Klimakterium ini disebabkan oleh kurang bereaksinya ovarium terhadap rangsangan hormonan estrogen dan progesteron. Nah, jadi hal ini disebabkan karena ovarium menjadi tua, boleh dianggap bahwa ovarium menjadi lebih dahulu tua jika dibandingkan part reproduksi lainnya. Selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Nah, manifestasi klinik pertama ada premenopause. Premenopause ini pendarahan tidak teratur atau biasanya oligomenorea, polimenorea, dan hipermenorea. Yang kedua yaitu gangguan neurovegetatif. Biasanya ditandai dengan hot flushes, keringat berlebihan, rasa kedinginan, sakit kepala, dengung dalam telinga, jari-jari atrofi, metabolismus. Lalu selanjutnya yaitu gangguan psikis, biasanya ditandai dengan mudah tersinggung, mudah lelah, insomnia. Yang terakhir yaitu gangguan organik, biasanya ditandai dengan infark miokard, aterosklerosis, osteosklerosis, osteoporosis, disuria, dyspareunia, artritis, dan low lipid. Lalu perubahan fisik, biasanya itu yang pertama, tinggi badan berkurang sampai dengan 2,5 cm atau lebih. Yang kedua, perubahan kulit. Jadi kulit mudah rusak akibat photoaging sehingga timbul pigmentasi dan bintik hitam. Yang kedua, lemak bawah kulit berkurang sehingga kulit mengendor. Yang ketiga, fungsi kelenjar bawah kulit berkurang sehingga kulit keriput, kasar, dan kering. Kulit juga disertai pruritus. Yang keempat, pada bagian rambut mengalami uban dan kebotakan. Yang terakhir yaitu kuku mengalami kerapuhan. Selanjutnya, perubahan fisik. Perubahan pada fungsi alat reproduksi. Yang pertama, lemak vulva menurun sehingga vulva atrofi. Yang kedua, dyspareunia akibat vulva mengering. Yang ketiga, lapisan sel vagina menipis, bisa terjadi ISK dan infeksi vagina. Yang terakhir yaitu low libido. Lalu selanjutnya yaitu perubahan pada tulang. Yang pertama, hormon paritoroid berkurang. Yang kedua, tulang mengalami pengapuran, zat kalsium menurun sehingga tulang keropos. Yang ketiga, tulang mudah patah terutama pada persendian paha dan osteoporosis. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pencegahan terhadap sindrom klimak. Dan serat. Yang kedua, konsumsi makanan fitoestrogen seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran. Yang ketiga, konsumsi makanan dengan kadar gula rendah dan tidak berlebihan. Yang keempat, tambahan asupan kalsium 1000 sampai 1500 mg per hari. Yang terakhir yaitu kontrol rutin 1 tahun sekali atau melakukan tindakan pap smear. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.